Coba kalau kita dikasih jaminan seperti itu oleh Allah, mungkinlah tak apa jeng sakali. Sila tak ada lekat mah hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumil ladunniyatihi wa amadana bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharain amin. عندما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت كيف لي يا دليل هل تحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحوها تلك المنازل بالعشي والبكور كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين عندما ketika syaddu telah bersiap-siap siapa mereka al-mahamil untuk berangkat. Al-mahamil ketika sudah siap-siap siapa mereka al-mahamil kepada perbekalan, membawa perbekalan. Watanadau dan menginstruksikan siapa mereka lirrahili untuk berangkat. Jitu lalu aku mendatangi hum kepada mereka waddam'u sembari air mata sa'il mengalir. Qultu lalu aku berkata kepada mereka, maksudnya kifli berhentilah untukku sejenak ya dalilu wahai pembawa petunjuk. Jadi ini ungkapan kerinduan ketika melihat orang-orang sudah bersiap-siap membawa perbekalannya untuk berangkat ke kota Madinah. Lalu mereka memberikan instruksi untuk berangkat. Lalu si pengarang marhaban ini mendatangi mereka sembari menyucurkan air mata dengan mengucap, tunggulah sejenak untukku wahai pembawa petunjuk. Tujuannya apa? Hal tuhammil, maukah atau sudikah kiranya tuhammil engkau membawakan li untukku rosail akan surat-surat ini. Ayyuhasyauqul jazilu wahai orang-orang asyauqu yang mengalami kerinduan al-jazilu atau berharap tentang rindunya itu terbalas. Dibawa kemana surat tersebut? Nahwahatikal manazil, ke tempat di sana nun jauh itu. Bil asyi wal bukuri, yang selalu kurindukan bil asyi pada waktu pagi, wal bukuri dan pada waktu sore. Jadi orang yang ketika rindunya kepada Rasulullah sudah memuncak,
Itu tidak ada ungkapan lagi yang ditunggu ketika pagi dan sore, hanya berharap kabar dari sang baginda, kira-kira begitu. Ini seperti untayanya Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri itu mengarang syair burdah itu dari kota Basra ke Madinah itu jalan ngesot, akersot. Memang waktu itu Imam Al-Busiri itu dalam keadaan sakit. Namun sakitnya itu tak memurdarkan rasa cintanya kepada sang baginda Nabi. Sehingga sakitnya itu justru memuncak dengan membawa dirinya meskipun berjalan ngesot ke kota Madinah dengan ungkapannya sama, hampir sama dengan ini, amin tadzakuri jirani bidhi salam. Apakah karena hanya ingat suatu kota yang namanya kota di Salam, sampai kota yang pernah ditempati oleh Rasulullah itu, yang pernah disinggahi, menjadi titik kerinduan orang-orang yang merindukan Rasulullah. Kullu man, adapun tiap-tiap orang, fil kauni yang ada di alam semesta, hamu mereka semuanya memujimu, mencintaimu, menyanjungmu, memujimu, sama maknanya hama, memuji. Setiap orang yang ada di alam semesta semuanya memuji kepada Rasulullah. Kullu man, adapun tiap-tiap orang, fil kauni yang ada di alam semesta, hamu semuanya memuji siapa mereka, fika kepadamu, ya bahil jabani, wahai orang yang memiliki keindahan kening. Jabin itu dai, artinya keningnya Rasulullah itu cukup sangat memuaskan kepada orang-orang yang melihatnya. Tak usah takir kamu akan ngabas daina Kanjeng Nabi, sudah bahagia orang. Karena Kanjeng Nabi daina cek fokus semuanya. Kok bisa seluruh alam itu memuji Rasulullah, sedangkan realitanya orang-orang kafir itu banyak yang memusuhi Rasulullah? Kira-kira kan begitu. Karena sebenci apapun orang itu kepada Rasulullah, tapi ketika menyebut nama Muhammad kan berarti menyanjung kepada Rasulullah. Karena Muhammad adalah maknanya orang yang terpuji. Sabaci-bacina orang menyebut Muhammad kan pakun ngalem nyamana kan. Wahai orang yang terpuji kan. Walahum, dan ialah mereka, fika kepadamu wahai Rasul, goromun selalu ingin, selalu rindu, sama. Wastiakun juga rindu, haninun rindu, maknanya sama. Ini hanya kalimat muradif, kalimatnya berbeda tapi maknanya sama. Setiap orang memiliki kerinduan kepada Rasulullah, siapapun itu, baik orang yang sudah pernah berjumpa, apalagi orang yang tak pernah berjumpa. Kerong ongguan ya Kanjeng Nabi. Itulah istimewanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kita sekalipun, ya, saya tak pernah ketemu, ya terus ketemu. Saya ketemu katagian dan terus ketemu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, sahabat terdekatnya Rasulullah sekaligus mertuanya, tak bisa ungkapannya itu, saya tak bisa sedetik pun berpisah dengan Rasulullah. Itu terbukti ketika Sayyidina Abu Bakar pulang dari rumah Rasulullah, dari kediaman Rasulullah, masuk ke rumahnya, itu sudah ingin kembali lagi ke rumah Rasulullah, saking dari rindunya, saking dari nagerongnya. Ki bung rebung lah bodoh nangis dalam Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar. Bahkan saking seringnya Sayyidina Abu Bakar, Kanjeng Nabi pernah jawab, "Ban boleh Abu Bakar, ki abdi nagerong." Saking orang yang tak kerong ke Kanjeng Nabi berarti sudah hatinya sudah mati. Mula tak ndik kerong ke Kanjeng Nabi. Berarti ya mayat hidup itu, mayat berjalan, saudara.
Rasulullah itu cahaya. Dan setiap orang itu pasti akan mendapatkan cahaya. Asalkan sekakela itu ebetet. Sekakela cahaya itu solawat. Orang muntak metak sekakel kan tak kira oleh terak na lampu. Walaupun ada cahaya. Pun pas sekakela tak yodi kan tak kira terak. Sekakela cahaya itu adalah solawat. Orang yang sekut macam solawat berarti jan sekut metak sekakel dalam kehidupan jiwanya. Fi ma'anikal anamu ialah di dalam hakikatmu. Fi ma'anika ialah di dalam hakikatmu. Al anamu adapun manusia qad tabaddat hairina. Qad tabaddat sungguh hanya mendapatkan hairina rasa heran. Setiap orang yang ingin mencapai atau mencari rahasia Rasulullah itu yang didapat hanya rasa kesambu. Heran, hair itu ya heran. Bahasa Indonesia sadapan dari bahasa Arab. Hairan. Hairan itu bahasa Arab bahasanya. Heran, kesambu, mengak. Bener jabuna Imam Busiri. Fama belagul ilmi fihi annahu basyarun. Secara puncak pengetahuan manusia di dalam hakikatnya Kanjeng Nabi annahu basyarun. Ya Rasulullah adalah manusia biasa. Tapi secara hakikatnya wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Secara hakikatnya Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi mundero onengaka hakikat Kanjeng Nabi ini ka kudu di muka betong polo ibu hijab cai pun Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Syekh Abdul Wahab Asy'arani pernah mengatakan demikian, bagi orang yang ingin mengetahui hakikat Rasulullah itu harus siap membuka hijab yang ada di dalam dirinya itu sebanyak 70.000 hijab. Mun ka Kanjeng Nabi bayi kotu nampu puto muka tong polo ibu hijab nawa boleh tak muka hijab Allah Ta'ala ya. Sobung seduka. Karena Rasulullah ini adalah manusia, rahasia Tuhan, dan rahasia Tuhan itu ada pada diri Rasulullah. Sehingga ada dalam ungkapan hadits qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Jadi orang yang ingin mengenal Allah harus mengenal Rasulullah dulu. Sehingga ketika sudah sempurna mengenal Rasulullah, baru dia akan mengenal Allah. Dan setiap orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, pasti Rasulullah adalah nabinya, kira-kira begitu ya. Mun pas ada orang yang mengaku Allah sebagai Tuhannya lalu tidak mau menerima Rasulullah sebagai nabinya ya. Itu berarti tidak sempurna keimanannya. Tanda amolot umpamanya. Karena Rasulullah dianggap manusia biasa. Berarti belum memahami hakikat Rasulullah. Secara pernyataan Al-Quran, ya Rasulullah memang manusia biasa. Sebagaimana di akhir surat Al-Kahfi itu, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, innama ana, sesungguhnya aku ini, basyarum mislukum adalah manusia biasa, mislukum seperti kalian. Tapi Rasulullah sekalipun diperintah untuk mengatakan demikian oleh Allah Ta'ala, tapi keistimewaannya tak pernah bisa ditiru oleh manusia yang lain, yaitu yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Artinya Rasulullah dapat wahyu, sedangkan manusia yang lain tak dapat wahyu. Kun bara oleh wahyu di wadaya. Jadi manusia yang tidak seperti manusia biasa. Sehingga dalam sebuah syair itu basyarun lakal basyar. Muhammad itu adalah basyarun, manusia biasa, lakal basyar, yang tidak seperti manusia biasa. Berarti kan manusia istimewa. Pas pada orang yang menyanjung Rasulullah dianggap menyembah Muhammad, itu adalah pendapat yang salah. Tidak ada orang yang menganggap Rasulullah itu sebagai Tuhan.
Karena setiap kecintaan itu ekspresinya beda-beda. Jangan pernah menyalahkan ekspresi cinta dari setiap orang yang memuja Kanjeng Nabi Muhammad. Karena cinta itu tidak akan pernah bisa didefinisikan oleh siapa-siapa kecuali orang yang merasakan cinta itu sendiri. Jangan pernah mengomentari orang yang telah meminum manisnya madu. Karena madu itu setiap orang yang merasakannya akan mendapatkan rasa sensasi yang berbeda-beda. Dengan ungkapan-ungkapan seperti demikian banyak Al-Warzanji Al-Busiri. Tidak syirik seperti itu, namanya ungkapan cinta. Dan koridornya masih koridor meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Anta lirrusli khitamun. Anta adapun engkau ya Rasulullah lirrusuli terhadap para rasul, khitamun adalah penutup. Anta adapun engkau lil maula terhadap Allah, syakuru maha bersyukur. Jadi Rasulullah itu adalah penutup para nabi dan rasul. Dan Rasulullah itu adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebagai bentuk syukurnya Rasulullah kepada Allah itu sholat sampai betisnya bengkak. Padahal Rasulullah itu sudah maksum. Apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang, isapuraka ada ya Allah. Sampai suatu ketika Rasulullah sholat malam sampai betisnya bengkak itu dikomentari oleh Sayyidah Aisyah itu. Ya Rasulullah, bukankah engkau telah mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala maksud? Kenapa kok ibadahmu sampai sedemikian rupa? Ibadah nikah. Ngabi ibadah Rasulullah sampai betes apa? Berarti abid mencengah Kanjeng Nabi dalam sholat. Apa jawaban Rasulullah itu? Afala akunu abdan syakur. Apakah saya tak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Coba kalau kita dikasih jaminan seperti itu oleh Allah, mungkinlah tak apa jeng sakali. Sila tak ada lekat mahakikat. Sila syariat tak mapan, wat magawat. Kanjeng Nabi ni gawon orang langsung ningali ka Allah ni langsung. Mazaqal basar wa ma tagha. Karena apa yang dilihat Rasulullah itu tidak pernah bohongan ya, artinya ongkon-ongkon melihat Allah itu. Kita itu hanya melihat secara alam duki saja, alam perasaan saja kepada Allah. Melihat alam jabarut secara alam duki, melihat alam malakut seperti itu. Lawas tak bojo enggak wasana, tak syukur ke Allah. Justru orang semakin kenal kepada Allah, pasti orang itu akan semakin kuat ibadahnya kepada Allah. Abdukal miskinu yarju fadlakal jammal ghafiru fika qad ahsantu dhanni ya bashir فأغثني وأجرني يا مجير من السعير يا غياثي يا ملاذي في مهمات الأمور عبدك المسكين يرجو hambamu yang miskin ini yarju hale senantiasa berharap-harap. Hambamu yang miskin ini ya Rasulullah yarju senantiasa berharap-harap. Berharap terhadap apa? Fadlaka, terhadap anugerahmu. Al-jamma yang begitu banyak, al-ghafiru yang senantiasa terus mengalir. Kok bisa berharap kepada Rasulullah? Ini kan pertanyaannya begitu. Umat kok bisa berharap kepada Rasulullah, mengharapkan anugerah Rasulullah? Karena sudah jelas dalilnya di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat
untuk sebagai wujud kasih sayang terhadap umat seluruh alam. Yang mana secara dimaknai ayat Al-Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jika ingin mengambil rahmatnya Allah harus melalui Rasulullah. Mentero merdeka ridana Allah qad libat Rasulullah. Bukankah di dalam sholat demikian juga? Sholat itu meskipun usolli fardhal asri umpamanya lillahi ta'ala karena Allah. Tapi untuk mencapai ridho Allah di dalam sholat kan harus assalamu alayka ayyuhan nabi. Tahiyat akhir kan bada assalamu alayka ayyuhan nabi huru oleh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Artinya akan tak seolah-olah Allah berkata kepada seluruh makhluk, jika ingin mengambil rahmatku harus melalui Rasulullah. Disinilah ada ungkapan abdukal miskinu yarju, hambamu yang miskin ini artinya yang tak punya apa-apa, senantiasa berharap anugerahmu yang begitu banyak yang terus-menerus mengalir. Fika hanya kepadamu qad ahsantu, sungguh aku berbaik Zanni akan prasangkaanku, ya Basyiru wahai orang yang membawa kabar gembira, ya Nadhiru wahai orang yang membawa kabar peringatan. Maka dari itu fa'aghithni, tolong bantulah aku, wa ajirni, dan selamatkanlah aku. Ya Mujiru wahai orang yang memberikan keselamatan atau yang membebaskan, minas sa'iri, dari panasnya neraka sa'ir. Ya Ghiyathi wahai penolongku, ya Maladhi, ya sama pelindung penolong. Fi muhimmatil umuri, ada fi mulimmatil umuri, maknanya mulimmat sama muhimmat itu sama ya. Fi muhimmatil umuri, di dalam kesulitan urusanku. Jadi orang yang minta tolong ke Rasulullah, nikah pada orang yang minta tolong ke Allah. Tidak usah wet-ruwet orangnya. Padana assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Khudh biyadi, tolong genggam tanganku. Qallat hilati, sudah tipis usahaku. Neka bagi doa solawat orang-orang serbuk. Adrikni, lalu tuntunlah diriku. Mun minta tonton ke Rasulullah, nikakan Rasulullah Nabiul Hadi, Nabi yang memberi petunjuk, artinya kan yang menuntun. Mun saya posang-posang nikah kia solawat ke nikah. Otaba macam nikah, fa'aghithni wa ajirni, bantulah aku dan selamatkanlah aku, ya Mujiru minas sa'iri, wahai orang yang memberikan keselamatan dari panasnya neraka sa'ir. Ya Ghiyathi wahai penolongku, ya Maladhi wahai pelindungku. Dari apa? Fi mulimmatil umuri, dari kesulitan-kesulitan urusanku. Sa'da abdun qad tamalla. Sa'da, alangkah kebahagiaan abdun, seorang hamba, qad tamalla, telah tercapai. Wanjala, dan telah hilang, anhu, dari abdun, al-hazinu, apa rasa sedih. Jadi orang yang senantiasa bersandar ke Rasulullah itu pasti akan senantiasa bahagia. Dan kesedihannya pun akan terus-menerus hilang. Orang yang selebur ke Kanjeng Nabi, selebur as-salawat ke Kanjeng Nabi, tak akan pernah sedih. Pasti bunga terus. Sesuai janjina pangeran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bunga terus. Fika ya badrun tajalla. Fika, melalui dirimu, ya badrun tajalla, wahai purnama yang telah nampak. Falakal wasful hasinu, maka ialah bagimu al wasful hasinu, adapun sifat-sifat yang bagus. Laisa, tidak ada aska yang lebih suci, minka, darimu, aslan, akan leluhur ya, orang tua. Qattu, sama sekali, ya jaddal Husaini, wahai kakeknya dua Husain ya. Hasan dan Husain. Fa'alaika, semoga senantiasa tercurahkan kepadamu, Allahu
fa'alaika senantiasa mencurahkan kepadamu Allahu siapa Allah shalla akan rahmatnya daiman selama-lamanya tulat tuhuri sepanjang masa. Nika was dibudi nika doa ya waliyal hasanati ya wali wahai zat yang menuntun al hasanati kepada kebaikan. Ya rafi'ad darajati wahai zat yang mengangkat derajat-derajat. Kafir hapuskanlah anni dariku adzunuba akan dosa-dosa. Wa ghufir dan ampunilah anni dariku as-sayyiati akan kesalahan-kesalahan. Anta adapun engkau ya Allah ghafarul khotoya zat yang maha mengampuni kesalahan-kesalahan wa dzunubi dan mengampuni dosa-dosa al-mubiqati yang mencelakakan. Anta adapun engkau ya Allah sattarul masawi yang menutupi keburukan-keburukan. Wa muqilul atharati dan yang menyelamatkan dari ketergelinciran. Al-atharat itu maknanya ketergelinciran. Alimus sirri wa akhfa, alimu wa hazzat yang mengetahui as-sirri sesuatu yang rahasia wa akhfa dan yang tersembunyi. Mustajibud da'awati wahai zat yang mengabulkan ad-da'awati terhadap doa-doa. Maka dari itu Rabbi wahai Tuhanku farhamna maka kasihanilah kami jami'an semuanya bi jami'is salihati beserta seluruh orang-orang yang soleh. Wa salatullahi dan semoga salawatnya Allah tausya senantiasa tercurahkan adda tahriris suturi sebanyak bilangan as-sutur Ahmad al-Hadi Muhammad kepada Ahmad al-Hadi sang petunjuk Muhammad yaitu yang bernama Muhammad sahibal wajhil muniri yang memiliki wajah yang bersinar. Neka mun pas biasana selebur kasen nasran neka dibudi was kala barokah Nabi sallallahu wa salatullahi ta'usha adda tahriris suturi Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajhil muniri. Pasti tisen nasren Nuro an-Nuriyah lebih hebat dari Nur Nabi Yusuf pasalan. Jadi inilah sekelumit yang bisa disampaikan tentang untayan-untayan syair yang berisikan tentang sejarah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan sekelumit apa yang telah kita pahami dari membaca dan mempelajari sifat-sifat Rasulullah, sejarah-sejarah Rasulullah, mampu menumbuhkan kembali hati kita yang gersang, mampu menumbuhkan cinta yang mulai kering kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga harapannya hati kita kembali hidup dengan cinta kepada Nabi dan cinta ini terus mengalir kepada anak keturunan kita, poi-poi kita, anak foto kita saja. Jadi nak foto sebakun lebur sekan pencinta dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.